Kepada yang terhormat Bapak Dr. Joko Suharyanto, SE, MM, CPOD, perkenalkan nama saya Margareta Sandaminata. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai studi kasus usaha seblak yang dijalankan oleh teman saya sendiri, yaitu Seblak Prasmanan Teh Nina. Nah, pemilik asli usaha ini itu namanya Dewi. Dia adalah rekan kerja saya sekarang. Nina diambil dari nama ibunya. Maksud dan tujuannya supaya dia semakin bersemangat dalam menghasilkan uang dengan cara berjualan seblak. Teman saya terbilang masih sangat muda, karena dia baru saja lulus SMA pada tahun 2025. Meskipun begitu, dia memiliki jiwa semangat dan pantang menyerah. Konsumen utamanya adalah siswa sekolah, mahasiswa, dan masyarakat sekitar. Nah, usahanya itu dijalankan di tempat yang sangat strategis menurut saya karena sangat dekat dengan sekolahan, yaitu sekolah dasar, sehingga dapat dijangkau oleh banyak pelanggan. Nah, yang saya suka itu dari usaha seblak ini, biasanya kan kalau seblak zaman dulu tuh cuma kerupuk doang, dan tapi sekarang tuh lebih variasi, lebih banyak toppingnya kayak bakso, sosis, ataupun ceker. Nah, media sosial apa sih yang digunakan sama dia selama ini? Media sosialnya itu hanya menggunakan WhatsApp saja dan omongan dari mulut ke mulut. Seperti itu. Unsur-unsur dasar bisnis yang dia punya adalah dari tujuan bisnisnya. Tujuan bisnisnya adalah utamanya itu untuk memperoleh keuntungan yang pastinya ya, memenuhi kebutuhan konsumen. Nah, harganya itu kan terjangkau ya, terus juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Nah, yang kedua ada fungsi produksi. Nah, fungsi produksi itu seperti apa? Fungsi produksi itu seperti pemilik usaha ini, teman saya, membeli bahan baku seperti kerupuk, bumbu, sayuran, dan berbagai topping-toppingnya ya, kayak ceker, ataupun otak-otak, ataupun dumpling. Nah, bahan-bahan tersebut kemudian diolah menjadi seblak yang siap dijual kepada konsumen. Nah, yang C itu ada fungsi pemasaran. Nah, pemasaran dilakukan melalui promosi dari mulut ke mulut, media sosial seperti WhatsApp, serta memanfaatkan lokasi usaha yang dekat dengan sekolah sehingga mudah dikenal oleh pelanggan. Nah, yang D, fungsi keuangan dasar. Modal usaha digunakan untuk membeli bahan baku, peralatan memasak, dan biaya operasional harian seperti mungkin kayak apa ya, kayak bayar sewa tempat atau yang lain-lain. Nah, pendapatan diperoleh dari hasil jualan seblak. Kemudian sebagian keuntungan diputar kembali untuk mengembangkan usaha seblak ini. Dan yang terakhir adalah nilai tambah dan keunggulan kompetitif. Nah, dari nilai tambah ini adalah pertama rasanya itu udah beda banget. Kenapa? Karena seblak di sini tuh enak banget, rasanya lebih enak dari seblak-seblak lainnya. Terus yang kedua harganya terjangkau ya, karena kan dia tempatnya itu di sekolah dasar, yang otomatis uang jajannya itu anak sekolah dasar itu gak terlalu besar ya. Nah, jadi lokasi atas strategis tuh yang tadi tempatnya di dekat sekolah dasar. Jadi sangat amat memungkinkan anak-anak bisa jajan dengan harga yang sangat amat terjangkau. Nah, zaman sekarang itu zamannya teknologi berkembang pesat ya, teman-teman. Apapun bisa dipesan melalui online tanpa kita datang langsung ke tempatnya. Jadi, ada pemanfaatan teknologi dan platform digital. Nah, usaha seblak ini tuh memanfaatkan teknologi melalui media sosial untuk mempromosikan produk dan memberikan informasi kepada pelanggan. Jadi, teman saya ini menggunakan WhatsApp untuk menerima pesanan dan berkomunikasi dengan pelanggan. Pemanfaatan teknologi membuat usaha menjangkau lebih banyak konsumen tanpa harus mengeluarkan biaya promosi yang besar. Nah, jadi itu sangat menguntungkan banget buat konsumen. Kenapa? Karena takutnya kalau nggak ada WhatsApp, tidak ada komunikasi,
kasihan konsumen yang ingin mencicipi seblak tersebut, tapi posisinya tuh dia datang dari tempat yang sangat jauh atau luar Sukabumi. Takutnya seblak itu pas dia datang ternyata tutup. Nah, jadi WhatsApp ini berguna sangat banyak buat usaha ini. Oke. Nah, POV dan sarannya. Menurut saya sendiri, usaha seblak ini memiliki prospek yang baik untuk berkembang. Karena kenapa? Lokasinya sangat strategis, berada dekat sekolah dasar, menjadi sumber pelanggan potensi setiap hari. Selain itu, pemilik usaha memiliki semangat kerja yang tinggi dan tidak mudah menyerah meskipun menghadapi berbagai tantangan. Adapun saran-sarannya, yang pertama, memperluas promosi melalui TikTok dan Instagram dengan cara menggunakan foto-foto yang lebih menarik ataupun diskon-diskon yang bisa membuat konsumen itu menjadi tertarik. Yang kedua, menambah variasi menu dan paket hemat untuk pelajar. Kenapa? Karena kan itu kan dekat sekolah dasar ya. Otomatis banyak banget anak-anak yang sangat berminat sama seblak. Terus yang ketiga, menjaga kualitas rasa dan kebersihan makanan. Itu penting banget. Kenapa? Karena kalau dari tempatnya aja tuh udah bersih, pasti otomatis banyak banget yang bakal datang karena wah ini tempat seblaknya bersih banget gitu kan. Kualitas rasa juga jadi nomor satu sih, jangan sampai tempatnya bagus tapi kualitas rasanya nol, karena itu juga percuma, nggak akan berkembang usahanya. Nah, yang keempat, mencatat keuangan secara lebih teratur agar perkembangan usaha dapat dipantau. Nah, itu penting banget guys. Sekecil apapun pengeluaran ataupun pemasukan itu wajib banget dicatat. Karena dengan itu kita dapat mengetahui, oh pengeluaran kita sudah segini, berarti udah over banget. Jadi kita harus menghemat. Oh, pemasukan kita kok cuma sedikit. Gimana nih caranya supaya pemasukan kita tambah banyak dengan cara nambah variasi menu atau paket-paket pelajar gitu kan. Nah, yang kelima, bergabung dengan platform pemesanan makanan online untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Nah, platformnya itu kayak apa, Kak? Platformnya itu kayak Gojek atau Grab atau Shopee, kan dia kan ada kan yang kayak khusus buat makanannya. Nah, itu lumayan banget tahu, apalagi kalau tanggal kembar. Aku yakin bakal rame banget. Kenapa rame? Karena tanggal kembar itu waktunya diskon gede-gedean. Bahkan aku lihat di Shopee sendiri itu bisa sampai 100%. Wah, itu mantep banget sih. Nah, aku sendiri memilih usaha ini karena saya terinspirasi oleh pemilik yang meskipun usianya lebih muda dari saya, memiliki semangat pantang menyerah dan keberanian untuk memulai bisnisnya sendiri. Dari usaha ini, saya belajar bahwa keberhasilan tidak ditentukan oleh usia, tetapi oleh kerja keras, konsisten, dan kemauan untuk terus berkembang. Nah, ada kata-kata nih buat para pembisnis yang mungkin baru aja terjun ke dunia bisnis atau dunia usaha seblak. Ya, dari semangkuk seblak, kita belajar bahwa setiap usaha besar selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Jadi, kita harus konsisten, itu langkah utamanya. Kenapa? Karena namanya usaha itu gak langsung bakal bisa berhasil, jadi kita harus konsisten, walaupun gagal, kita harus coba lagi, coba-coba, dan kalau konsisten dan mau terus mencoba, saya yakin usaha apapun itu bakal selalu berkembang dengan baik. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata dan sikap saya yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa mampir ke sebelah prasmanan Teh Nina yang ada di Sukabumi.